Kesehatan mental sehubungan dengan mental anak-anak sekarang, apalagi di era milenial sekarang ini, itu banyak sekali anak-anak yang merasakan sedikit problem di kesehatan mentalnya. Karena apa? Yang pertama, media sosial yang sangat luar biasa sekali mempengaruhi. Di antaranya anak-anak kadang-kadang itu merasa stres, merasa tidak nyaman, kemudian merasa terganggu. Kemudian selain itu juga anak-anak kadang-kadang itu merasa dengan temannya ada rasa marah, iri hati dan sebagainya, sehingga ini akan mengganggu sekali, apalagi di kalangan pelajar. Sedangkan anak-anak yang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka akan menjadi ceria, periang, bahagia, dia bersenda gurau dengan teman-temannya. Itu jelas akan mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental, jelas pengaruhnya pada saat dia mengikuti pembelajaran akan merasa sulit untuk fokus dalam belajar. Namun anak-anak yang mempunyai kesehatan mental yang bagus, dia karena merasa senang di dalam kelas, dia saat mengikuti pembelajaran, dia akan merasa enjoy, sehingga ilmu yang didapat itu akan bisa cepat dan mudah sekali untuk diterima. Ini banyak sekali ya kasus gangguan psikologis ya yang bisa ditemui pada siswa, misalnya ada depresi gitu ya, ada gangguan kecemasan yang itu ditemui pada masa remaja gitu ya. Ada banyak tekanan orang tua, tekanan sosial, tekanan dari sekolah gitu ya, karena kan sekarang akademik sangat kompetitif dan itu semuanya membutuhkan kesiapan, sehingga ketika remaja itu tidak siap, dia pada akhirnya mengalami gangguan psikologis gitu. Saya jelaskan bahwa di dalam periode remaja itu ada banyak sekali perubahan ya yang terjadi, dan somehow perubahan itulah yang tidak diketahui oleh orang dewasa di sekitar kita gitu ya. Kok kalian lebih banyak pengen main keluar rumah sih, padahal di rumah orang tua selalu ada gitu. Itu bukan karena nggak cinta sama orang tua, tapi karena memang periodenya itu begitu, lebih senang berteman gitu ya, lebih senang berdiskusi dengan orang lain daripada dengan orang tua misalnya gitu. Nah ketika ini lingkungan sosial, lingkungan keluarga tidak memahaminya ya, ini kan akan terjadi konflik gitu ya. Kemudian pada perubahan hormon itu kan secara emosional juga ada perubahannya, mood swing, kemudian perasaan yang tidak bisa dikendalikan itu somehow tidak bisa dipahami oleh orang lain ya, sehingga ada gap, ada kesenjangan antara apa yang kalian rasakan dengan harapan sosial orang yang lebih dewasa. Nah itu yang memungkinkan itu ada gap, terus kalian terjadilah peluang yang lebih besar untuk mengalami gangguan psikologis. Jadi untuk menanganinya, kita di sekolah itu ada di BK ya, di BK, jadi saya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Nah, sekarang kan di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi penanganannya itu sudah sampaikan ke BK, jadi kita dekati yang pertama itu, terus kemudian nanti kita letakkan pada permasalahannya, dan yang ketiga nanti bagaimana tindak lanjut dari penyelesaian permasalahan. Jadi kita dudukkan saja, sebetulnya lebih ke bagaimana siswa tersebut mengontrol permasalahan yang dia hadapi, nah, sehingga apa yang menjadi permasalahan itu bisa ketemu begitu. Istilahnya kita kembalikan ke ranahnya lah istilahnya. Yang benar seperti ini. Kalau misalkan mulai mental, nanti yang benar seperti ini ya. Jadi terutamanya kalau BK itu memang dia fokusnya kan di bimbingan dan konseling, jadi dia lebih tahu, lebih paham bagaimana upaya untuk mengatasi kondisi ini. Banyak hal
ya yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mendukung siswanya terus memiliki kesehatan mental yang baik ya. Yang pertama adalah tentu sekolah bisa menjadi support ya buat siswa. Caranya gimana? Menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Misalnya ada satgas anti bullying gitu ya. Kan di usia kalian rentan sekali terjadi bullying gitu ya. Maka sekolah perlu nih menciptakan suasana yang positif yang yaitu tadi tidak ada bullying, mendukung bahwa semua atmosfer di dalam sekolah berjalan dengan positif gitu ya, menciptakan suasana relasi yang positif. Jadi ada kajian namanya school well-being. Nah nanti teman-teman boleh belajar. School well-being ini adalah kesehatan mental, tapi konteksnya adalah sekolah ya. Salah satunya adalah bagaimana guru bisa memberikan kemudahan akses kepada siswanya gitu ya. Jadi kalau siswanya ada apa-apa bisa mudah mengakses guru, itu salah satu tandanya. Apakah fasilitas di sekolah mendukung? Misalnya katakanlah toiletnya bersih enggak, ruang perpusnya nyaman enggak, itu mendukung kesehatan mental. Itu teman-teman bisa pelajari, tapi ada konsep namanya adalah school well-being. Kemudian sekolah juga bisa menyediakan berbagai macam alternatif ekstrakurikuler gitu ya, yang mendukung soft skill teman-teman, karena itu tadi ya, ketika ikut ekstrakurikuler ini kalian akan memiliki circle di situ, kalian akan membangun support system di situ. Nah ini yang bisa mendukung kalian, dan saya rasa apa ya, saya rasa sekolah perlu membangun culture bagaimana kita menjadi support system yang baik untuk orang lain gitu ya. Tidak semua orang aware bahwa kita itu harusnya bisa jadi support system loh untuk orang lain gitu. Nah bagaimana sekolah mentransfer ini ke dalam kegiatan yang ada di sekolah, itu menurut saya penting.